Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aingi Rahmawati dari kelas 12 MIPA 6. Di sini saya akan mempresentasikan mengenai prosedur keselamatan kerja bagi pekerja-pekerja listrik. Prosedur keselamatan kerja bagi pekerja listrik. 2. Ilustrasi keselamatan kerja listrik. Untuk meningkatkan keselamatan kerja di lokasi, perlu menyusun keselamatan kerja listrik, rencana kerja, mengidentifikasi potensi bahaya, membangun budaya komunikasi, meningkatkan pengawasan pekerja. 3. Terkena pecikan bunga api, potensi bahaya. Kategori kasus biasa tersengat listrik atau electric shock. Kategori kasus berdampak serius, terkena pecikan bunga api atau ARC flash, ledakan bunga api atau disebut dengan ARC flash. Pecikan bunga api penyebabnya adalah arus pendek listrik di atas P, lebih panas dari permukaan matahari, yang dapat menyebabkan luka bakar pada tubuh manusia. Ledakan bunga api penyebabnya adalah arus pendek sama dengan level ARC flash, juga disertai kebisingan 1400 dB. Tekanan yang terjadi pada ledakan tersebut mencapai 260 opsi dalam jarak ledaknya sekitar 60 cm. 5. Dampak sengatan listrik pada tubuh manusia. Dampak sengatan listrik pada tubuh manusia berbeda-beda reaksinya, tergantung dari besarnya arus listrik yang mengenai atau melalui tubuh. Dampak sengatan listrik pada tubuh manusia terjadi kelumpuhan pada otot pernapasan atau disebut dengan paru-paru. Kalau prosedur keselamatan kerja listrik. 1. Pembuatan izin kerja overhead power line, memperhatikan jarak radius aman serta lifting equipment tersangkut ke kabel listrik di atasnya. 2. Menggunakan ELCB. 3. Memasangi seluruh sirkuit dengan pelindung ELCB. Sirkuit yang dilindungi oleh ELCB harus diuji setiap 6 bulan sekali. Prosedur keselamatan kerja listrik. 4. Memeriksa cek tag validity sebelum memakai alat listrik portable, harus melakukan visual inspection. 5. Melakukan tagging per 3 bulanan sesuai standar internasional, mengecek semua peralatan listrik per 3 bulanan, lalu mentagging alat yang masih layak pakai. 6. Menutup peralatan listrik dengan panel atau switch gear bertujuan mengamankan peralatan listrik yang tidak memadai. Dasar-dasar keselamatan listrik. Dasar hukum mengenai persyaratan keselamatan listrik tertuang pada Permen Tenaga Kerja Nomor 4. Prinsip-prinsip keselamatan pemasangan listrik antara lain harus sesuai dengan gambar rencana yang telah disahkan, mengindahkan syarat-syarat yang telah ditetapkan atau PUIL. Harus menggunakan tenaga tertatih, bertanggung jawab, dan menjaga keselamatan dan kesehatan tenaga kerjanya. Orang yang diserahi tanggung jawab atas pelaksanaan pekerjaan pemasangan instalasi listrik harus ahli di bidang listrik, memahami peralatan listrik, dan memiliki sertifikat dari instansi yang berwenang. 10. Tips-tips mencegah keselamatan kerja listrik. Melakukan inspeksi visual pada semua peralatan listrik, menggunakan hanya peralatan listrik dengan tag yang valid. Peralatan yang rusak di tag out of service pada tempat lembab. Pastikan semua alat tersambung dengan ground power circuit interrupted atau GFCI. Jangan mengganti pose dengan kawat. Personal berkualifikasi saja yang boleh memperbaiki alat listrik. Jangan sentuh kabel listrik yang jatuh atau tergeletak. Mencegah kecelakaan kerja. Langkah-langkah konkret mencegah terjadinya kecelakaan kerja pada saat bekerja dengan aliran listrik. Pada saat bekerja dengan listrik, jangan sampai tubuh terhubung langsung dengan tanah. Hal ini karena tanah merupakan kutub negatif untuk setiap aliran listrik. Beralas kaki sebelum kita melakukan pekerjaan, maka kita harus yakin kabel mana yang berisi aliran listrik dan mana yang sebagai negatifnya. Selalu mengecek aliran listrik dengan tes pen. Untuk lebih amannya, maka kita matikan saja sentral listrik. Mematikan sentral listrik pada saat memperbaiki listrik. Jika ternyata kita harus menyambung kabel, maka lakukan sebaik-baiknya dengan menggunakan isolasi yang kuat dan tahan lama, mengisolasi sambungan dengan baik. Sekian dari presentasi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.